Coba deh bayangin, di dunia yang kayaknya makin sering konflik di mana-mana, ada loh satu negara yang ambil langkah super berani. Mereka memutuskan, ya, kita nggak butuh tentara. Titik, sama sekali. Nah, ini pertanyaan besarnya kan? Di tengah dunia yang penuh gejolak kayak gini, gimana caranya sebuah negara bisa bertahan hidup, bahkan bisa maju pesat tanpa punya kekuatan militer sama sekali? Dan ini bukan cuma omong kosong loh ya. Ini artinya benar-benar gak ada tank, gak ada jet tempur, gak ada pasukan yang siaga perang. Kosong. Nol. Yap, negara yang kita omongin dari tadi yang benar-benar melawan semua logika keamanan negara pada umumnya adalah Islandia. Anehnya di sini nih, tanpa tentara, Islandia justru dinobatkan sebagai negara paling damai di muka bumi selama lebih dari 10 tahun berturut-turut. Kalian bisa lihat sendiri skor indeks perdamaian globalnya di sini. Angkanya paling rendah, yang artinya paling damai. Jauh ngalahin negara-negara lain yang kita kira udah damai banget. Pasti ini kan yang langsung kepikiran di kepala kita. Loh, emang mereka nggak takut ya kalau suatu saat nanti diserang sama negara lain? Apalagi lokasinya strategis banget gitu. Tenang, mereka udah mikirin itu matang-matang. Dan inilah lapisan pertahanan pertama mereka yang super cerdas. Mereka sadar, mereka nggak perlu berjuang sendirian. Nah, ini dia kuncinya. Islandia itu salah satu pendiri NATO, aliansi militer paling kuat di dunia. Gak cuma itu, mereka juga punya perjanjian pertahanan langsung sama Amerika Serikat, plus kerjasama keamanan sama Norwegia dan Denmark. Artinya apa? Simple. Kalau ada yang berani macam-macam sama Islandia, itu sama aja kayak nyari gara-gara sama semua anggota NATO. Jadi abang-abang besarnya inilah yang bakal langsung turun tangan. Dan ini bukan kebijakan baru loh. Ini udah jadi prinsip dasar negara mereka sejak awal. Dulu banget, tahun 1949, waktu mereka gabung NATO, Menteri Luar Negeri mereka udah bilang tegas, bangsa kami nggak punya senjata dan nggak akan pernah punya. Kami nggak bisa punya tentara. Oke, jadi urusan ancaman dari luar udah beres ya. Sekarang kita intip bagian dalamnya. Gimana cara mereka ngejaga kedamaian di antara warganya sendiri. Ini nih, salah satu fakta paling gila soal Islandia. Seperti yang kalian lihat perbandingannya, polisi di sana itu kalau patroli nggak pernah bawa senjata api. Sama sekali. Coba bawa tongkat sama semprotan merica. Itu pun katanya jarang banget dipakai. Beda banget kan sama polisi di negara lain yang bersenjata lengkap. Dan hasilnya, angka ini udah ngejelasin semuanya. Rata-rata kasus pembunuhan di sana cuma sekitar 1,5 kasus per tahun di seluruh negeri. Gila kan? Rendah banget. Dan dampaknya ke masyarakat itu nyata. Warga Islandia itu bukan cuma aman secara data, tapi mereka juga merasa aman. Grafik ini nunjukin kalau tingkat rasa takut orang sama kejahatan di Islandia itu salah satu yang paling rendah di Eropa. Nah, ini dia pertanyaan intinya. Gimana caranya sebuah negara bisa menciptakan masyarakat yang sedamai dan setenang ini? Apa rahasianya? Jawabannya ada di sini. Ini jantung dari strategi Islandia. Mereka membangun benteng, tapi bukan dari tembok dan kawat berduri. Benteng mereka adalah kesejahteraan sosial. Mereka investasi besar-besaran ke rakyatnya, bukan ke senjata. Konsepnya sederhana, kesejahteraan sebagai pertahanan. Mereka percaya kalau keamanan sejati sebuah bangsa itu bukan diukur dari seberapa banyak senjatanya, tapi dari seberapa baik kualitas hidup warganya. Jadi uang yang harusnya buat beli tank dan jet tempur dialihkan semua buat masyarakat. Prosesnya tuh gini. Langkah pertama, hapus anggaran militer. Langkah kedua, alihkan dana triliunan itu buat apa? Buat sekolah gratis berkualitas, layanan kesehatan canggih buat semua, dan fasilitas publik yang luar biasa. Ketiga, hal ini secara otomatis ngebangun masyarakat yang saling percaya dan kesenjangan sosialnya rendah banget. Dan hasilnya di langkah keempat, yaitu tadi, tingkat kejahatannya anjlok drastis. Kenapa? Karena akar masalah sosialnya udah diberesin dari awal. Tapi jangan salah, tentu aja nggak ada model yang sempurna. Di zaman sekarang yang serba digital, cara unik Islandia ini juga mulai menghadapi tantangan-tantangan baru. Karena ya gitu, dunia terus berubah. Ancaman zaman sekarang juga udah berevolusi, bukan lagi kapal perang, tapi bisa jadi serangan cyber. Ancaman yang mereka hadapi sekarang tuh bukan invasi militer, tapi hal-hal kayak gini. Sabotase kabel data bawah laut yang jadi nyawa internet mereka, serangan siber dari negara lain, kampanye hoax dan disinformasi, sampai tekanan politik di wilayah Kutub Utara. Terus apa yang mereka lakuin? Ya mereka beradaptasi, belanja pertahanan mereka memang naik. Tapi catat ya, uang ini bukan buat bikin tentara. Dananya dialokasikan buat memperkuat pertahanan sipil, keamanan cyber, sama kemampuan penjaga pantai mereka.
Dan ini yang membawa kita ke kesimpulan akhir yang dalam banget. Pengalaman Islandia seolah-olah ngasih bukti nyata buat kutipan ini. Mereka ngajarin kita semua kalau mungkin musuh terbesar sebuah bangsa itu sebenarnya bukan negara lain, tapi kemiskinan dan kebodohan yang ada di dalam negeri itu sendiri. Sebuah pemikiran yang benar-benar bikin kita mikir ulang, sebenarnya apa sih arti dari keamanan sebuah negara?